A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jumpa bersama saya Randy Saputra dalam ikonik URS, sering dikenal di sosmed ya. Kali ini adalah program Quranic Management Serial ya, kerjasama dengan Billionaire Coach, dan kita ada di platform QMS yang di-provide oleh Billionaire Coach. Saya terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengakses video ini ya, bergabung dan kemudian berkenan menjadi santri ya. Jadi kalau di QMS pesertanya namanya santri ya, santri digital, santri online, yang kita akan belajar serial demi serial pembelajaran Al-Qur'an dengan slogan implementasi pada bisnis, karir, dan kehidupan. Jadi Quranic Management Serial mengambil saripati Al-Quran untuk diimplementasikan dalam bisnis, karir, dan kehidupan. Pada episode pertama ini saya akan menyampaikan terkait dengan kenapa kita mulai dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran, lalu kenapa ini menjadi sangat penting. Kan biasanya kalau kita belajar bisnis kita mulai dari kitab-kitab manajemen ya, tapi apakah Al-Quran menyediakan ruh manajemen? Nah, ini nanti serunya di sini ya. Jadi kita akan coba melihat bagaimana sebetulnya kenapa kemudian Al-Quran ini menjadi sangat penting. Kita akan berbicara terkait dengan apa yang terjadi 14 abad yang lalu ketika Al-Quran ini turun, yaitu di masa kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kawan-kawan sekalian, 14 abad yang lalu ya, kalau kita buat materinya mengapa Al-Quran. Jadi kenapa kita mesti belajar manajemen implementasi bisnis dan mengambil saripati bisnis ini dari Al-Quran. Jadi 14 abad yang lalu, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jazirah Arab ya, belum ada Saudi Arabia ya, belum ada Saudi Arabia. Jadi Mekah, Madinah ya, di sini dulu namanya Yathrib ya, Yathrib, Mekah ya. Ini adalah disebut dengan Hijaz ya, dengan dataran Hijaz. Kedua jazirah ini, Mekah Madinah ini diapit oleh peradaban besar. Yang pertama di sisi sebelah, kalau kita lihat peta itu di sisi sebelah timur ya, East ya. Ini Persia. Nah, ini Persia ini sampai kemudian Timur Tengah masuk Asia Tengah ke India sampai sedikit daratan Cina ya. Lalu kemudian yang dahsyat lagi di sebelah barat ini ada Romawi. Di sebelah barat ini ada Romawi, Romawi. Nah, Romawi ini bahkan sampai Afrika bagian utara. Jadi kalau di sini Eropa, kasarnya begitu, di sini Afrika, ini sempat ngambil Afrika bagian utara atau Mesir. Makanya kita kemudian menemukan relasi sejarah dengan Cleopatra ya, Alexander the Great. Ini Rome. Nah, kenapa kita bicara Romawi dan Persia? Karena platform keadaan dunia 14 abad yang lalu inilah yang kemudian diangkat di surah Rum. Ya. Alif Lam Mim Gulibatir Rum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk melihat kondisi geopolitik pada saat 14 abad yang lalu itu. Geopolitiknya begini. Ada Romawi, imperium besar, bukan sekedar kerajaan, ada Persia yang juga imperium besar gitu. Nah, jadi inilah peta ya. Peta geopolitik yang terjadi pada saat itu. Nah, sekarang kenapa kita harus memahami? Karena gini. Bani Hashim ya, suku Quraisy itu adanya di Jazirah Arab. Apa kondisinya? Tertinggal ya. Secara peradaban tertinggal. Secara akses literasi terputus, banyak buta huruf. Nanti kita lihat di Quran bahwa
Quraisy ini adalah kaum yang ummi, dia nggak bisa baca. Jadi dia putus dari akses literasi. Apa maksudnya kalau putus dari akses literasi? Ya, putus akses literasi. Dia nggak bisa akses kemajuan Persia dan Romawi. Apalagi yang terjadi? Less resources, less resource. Jadi Jazirah Arab itu sangat-sangat kurang sumber daya alam. Ya, Anda bisa bayangkan. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Nabi terakhir hadir dan lahir dalam kaum Quraisy, lalu kemudian Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab ini, kurang lebih ya sekitar masa kenabian itu ada 20-23 tahun. Lalu kemudian dilanjutkan dengan masuk Khulafaur Rasyidin, ya, itu sekitaran 40 tahunan, ya, sampai kemudian nanti ketemu sama Bani Umayyah. Itu di fase Bani Umayyah, nggak usah jauh sampai Bani Umayyah. Umar bin Khattab, Abu Bakar kekhalifahannya 3 tahun, masuk Umar bin Khattab, berarti dalam kurun waktu 25 tahun itu kekuasaan kaum muslimin sudah kemudian merangsek sampai Persia dan merangsek sampai Romawi, ya. Dan di masa Bani Umayyah sudah menguasai hampir 30 juta kilometer persegi, ya, memimpin sepertiga belahan dunia yang ada manusianya dan menutup 2 peradaban besar. Kalau Persianya tutup banget, ya, udah habis. Tapi kalau Romawi sampai Romawi Timur sempat kita kuasai sampai Suriah, lalu kemudian sisa Romawi Barat sampai sekarang. Tapi yang jadi titik tekan itu adalah bagaimana mereka maju. Kan ini pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan grafik, ya, kalau misalnya ini adalah kemajuan, ini grafik progres dari sebuah peradaban, lalu kemudian ini adalah grafik waktu, grafik time, ya. Lalu mengapa kemudian ada peradaban yang kemudian jatuh, kemudian bisa kemudian leap up? Ini itu ada apa? Ada apa di sini? Titik kulminasinya ada apa? Nah, disinilah kawan-kawan sekalian, para ahli tafsir, para alim ulama kita menyebutkan bahwa disinilah Al-Quran terinstal. Perhatikan ini, disinilah Al-Quran terinstal. Jadi kalau ditanya kenapa mereka bisa mimpin dunia, itu bukan karena sumber daya. Minyak bumi itu baru ada abad 20. Ya kan? Minyak bumi itu baru ada abad 20-21. Ya. Lalu kemudian teknologi juga demikian. Ya. Jazirah Arab sekarang kita datang juga bebatuan, gurun pasir kering, mereka nggak punya sumber daya alam seperti Indonesia, punya nikel, punya macam-macam, tanahnya subur. Jazirah Arab nggak punya. Tapi apa yang kemudian diinstal di masyarakat itu, apa yang kemudian diinstal di komponen masyarakat itu, yaitu Al-Quran. Ini yang membuat ini apa? Leap up. Makanya disinilah spirit kita bahwa Al-Quran ini adalah software kebangkitan. Al-Quran ini adalah software kemajuan. Kalau dia bisa diinstal secara general, ya, dalam sebuah tatanan masyarakat, apalagi cuma sekedar bisnis gitu loh kawan-kawan. Apalagi cuma sekedar little part of our life, kehidupan kita yang kecil, apalagi cuma sekedar ngurus organisasi perusahaan kita. Ini dunia masyarakat, diinstal Quran maju, apalagi bisnis kita. Itu tuh poinnya. Ya, makanya penting kita kembali ke Quranic Management Serial agar kita kemudian menyerap energi dari Al-Quran, saripati Al-Quran ini. Apa contoh-contohnya? Mari kita lihat, ya. Anda bisa bayangkan masyarakat Arab, ya, masyarakat Arab dahulu kafir ke Quraisy, ya, yang kemudian perlahan-lahan beriman. Anggap aja ini masyarakat Quraisy, kita menyebutnya Quraisy, ya, Quraisy. Lalu kita di sini kasih grafik before, ya, kasih grafik before Quran, ya, before kenabian, ya, before Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan after Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita perhatikan satu-satu. Ya, misalnya before, apa yang terjadi waktu before ini?
Waktu before mereka adalah bangsa yang tidak punya kepercayaan diri. Nah, maka untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada part 2. Terima kasih.